Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena banyaknya permintaan untuk penjelasan mengenai KKN ke-24 yang sekarang modelnya KKN individu bukan berkelompok, maka saya membuat rekaman video ini untuk dipelajari lebih lanjut. Nanti kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, kita akan mengadakan live meeting dengan menggunakan Zoom atau mungkin media yang lain. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk KKN ke-23 di ke-24 semester genap tahun ajaran 2019-2020 ini, Unwahas mengambil tema Unwahas peduli dampak COVID-19. Sebenarnya KKN atau kuliah kerja nyata itu ada beberapa macam dan semuanya sudah pernah dilakukan oleh Unwahas sendiri. Ada yang mungkin berdasarkan kegiatannya konvensional dan tematik. Kalau konvensional itu bertema pengabdian masyarakat secara umum. Yang sudah pernah dilakukan yaitu di beberapa desa yang dimana nanti mahasiswa diterjunkan di sana secara berkelompok. Nanti ada yang dilakukan di sana, apa yang akan dilakukan kegiatannya berkelompok di sana, kemudian kita mengadakan laporan. Kemudian ada juga yang berdasarkan tematik, bertema, itu disesuaikan dengan program pembangunan Pemda setempat. Jadi kita sesuaikan dengan pada saat pemerintah daerah di sana itu mengadakan program apa, nanti kita akan menyesuaikan dengan temanya di sana. Itu juga pernah dilakukan oleh Unwahas. Atau berdasarkan lokasinya, di sini ada yang reguler di desa kota yang seperti tadi sudah saya sebutkan, berdasarkan profesi di instansi tertentu. Ada juga yang karena memang mahasiswanya semuanya dari akademi polisi misalnya, itu semuanya nanti akan melakukan KKN di kepolisian, itu contohnya, atau mungkin yang lain nanti ada. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Unwahas. Ini ada juga KKN substitusi, KKN yang pelaksananya dialihkan pada tempat tertentu untuk keperluan yang bersifat insidental, misalnya di lokasi bencana alam atau di kampus atau mungkin di tempat-tempat yang memang insidental. Jadi memang harus dilakukan di tempat tersebut ya, tidak bisa seperti yang di sebelum-sebelumnya, misalnya di lokasi tertentu atau mungkin di konvensional, di pengabdian masyarakat secara umum ya. Karena kita sekarang masih mengalami pandemik, tapi kita di Unwahas sendiri sudah ada peraturan bahwa kita tetap memegang protokol kesehatan untuk menghindari atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Maka hukumnya ini nanti bisa dibaca sendiri kenapa kita melakukan KKN dengan model seperti ini sekarang ini ya. Ada dasarnya dari peraturan pemerintah, kemudian ada keputusan presiden yang semuanya tujuannya untuk penanganan coronavirus disease atau COVID-19 ini. Jadi seperti itu ada dasarnya, jadi bukan semata-mata karena kita sendiri yang melakukannya. Di beberapa universitas yang lain, kalau Anda mungkin nanti tanyakan ya, semuanya temanya seperti ini semua untuk penanganan COVID-19. Model dan lokasi yang akan kita lakukan KKN-nya itu tematik individual ya, jadi individu. Penilaiannya nanti juga individu, bukan berkelompok lagi. Lokasi KKN-nya bisa di lingkungannya masing-masing, di rumah, atau mungkin yang tidak boleh pulang sampai misalnya luar Jawa atau luar kota, di tempat kosnya, di lingkungan tempat kosnya, sekitarnya. Di lingkungan tempat kerjanya juga diperbolehkan. Kalau misalnya ini mahasiswa yang reguler, yang bukan reguler ya, yang mahasiswa yang ekstensi ya. Atau mungkin Anda memilih lingkungan lain yang terkait dengan COVID-19 ya. Misalnya Anda jadi relawan di sana ya, atau mungkin memang Anda ingin mengabdikan diri di sana ya. Itu bebas. Yang paling mudah memang di lingkungan rumah sendiri ya, RT RW sendiri ya, di lingkungan rumah kalian masing-masing. Itu yang paling mudah. Kita punya jadwal kegiatan seperti ini ya. Kemarin Anda sudah melakukan pendaftaran secara online 1 sampai 30 Juni 2020 ini. Kemudian saatnya kita sudah memasuki bulan Juli, ini adalah orientasi KKN atau nanti pengumpulan proposal atau rencana kerja secara online juga, semua dikerjakan secara online ya. Di saat ini saya memang semua DPL
diberi amanah untuk memberikan pembekalan ya. Kemarin saya sudah tawarkan di grup apakah perlu pembekalan secara online. Sementara ini saya bikin video dulu, rekaman supaya bisa diputar berulang-ulang supaya jelas nanti ya. Karena kalau dengan hanya membaca share materi yang saya berikan kemarin, kemungkinan ada beberapa mahasiswa yang tidak jelas atau mungkin kurang jelas ya. Jadi harus perlu secara intensif saya jelaskan untuk baik secara online maupun secara diskusi dengan grup ya. Kemudian pelaksanaannya sendiri ya nanti tetap akan saya pantau pelaksanaan KKN-nya itu 1 bulan ya. Kita sebenarnya masih punya waktu banyak untuk merencanakan apa sih yang akan kita lakukan di KKN individu ini ya. Yang kalian lakukan terutama ya masing-masing individu soalnya. Ini pelaksanaan KKN di wilayah masing-masing. Tadi sudah dijelaskan bisa di rumah, bisa di tempat kerja, di kos atau mungkin di lingkungan lain yang memang Anda ingin KKN di situ ya, melakukan kegiatan di situ. Dan ini hanya 2 hari. Ya, tolong diperhatikan ini hanya 2 hari September pengumpulan laporan secara online juga. Online yang dimaksud di sini nanti melalui e-learning ya. Yang tadi 5 September yudisium yang ada pernah ditanyakan di grup itu adalah informasi nilai yang dikeluarkan nanti ya. Yudisium itu penampilan nilainya ya. Semoga nanti nilai itu saya benar-benar secara objektif menilai berdasarkan hasil kegiatannya. Dimana nanti yang memang kegiatannya memang sangat luar biasa tentu saja akan mendapat nilai bagus ya. Tapi kalau kegiatannya ya minimal ya nilainya ya standar lah gitu ya. Yang penting kalian lulus gitu ya. Ini tugas saya nanti membimbing pembekalan. Ini sudah saya lakukan pembekalan ya, insya Allah nanti kalau memang dibutuhkan live meeting dengan Zoom akan saya lakukan. Kemudian survei. Ini survei itu sebenarnya saya hanya memonitoring aja dari awal tengah sampai akhir kegiatan. Kemudian semuanya akan dilakukan secara daring. Monitoring yang saya akan lakukan yaitu 3 kali, yaitu monitoring awal nanti. Awal itu ya seperti ini sebenarnya, seperti nanti tanggal 1 Agustus itu kalian sedang mengerjakan apa nanti ya. Monitoring tengah, kemudian progresnya sampai di mana, kemudian nanti responsi saya akan satu persatu nanti akan melakukan semacam responsi terhadap hasil kerja yang sudah kalian lakukan di KKN individu ini ya. Ini ya, di sini bisa dengan video call WA. Saya sih sebenarnya bebas saja, nanti Anda mau video call WA atau Zoom meeting. Yang pasti seinteraktif mungkin antara DPL dengan mahasiswa. Kemudian setelah itu saya akan merekap program mahasiswa tersebut dalam bentuk Excel dan memberi penilaian. Ini struktur organisasi saja bahwa saya DPL itu di bawah panitia, kemudian saya mengkoordinir peserta KKN. Nah, sekarang kegiatannya apa ya sih? Ya apa yang harus Anda lakukan, yang kalian lakukan di KKN individu ini? Yang pertama itu kegiatan dari rumah, KR. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di WA Group kemarin. Ini adalah kegiatan dari rumah. Kegiatan yang dilaksanakan dari rumah yang terkait dengan COVID-19 yang perlu diperhatikan itu ya. Kemarin ada usulan juga yang terkait dengan DB juga ya boleh itu kalau misalnya memang mau disertakan ya. Karena sekarang juga harus waspada dengan demam berdarah ya. Di sini mahasiswa nanti membentuk suatu kegiatan atau produk ya. Jadi bisa berupa kegiatan atau produk kreatif yang disesuaikan dengan fakultas masing-masing. Ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Kalau Anda memang nanti bisa di bagian kesehatan ya boleh ya, meskipun Anda berada di Fakultas Teknik ya. Kemarin sudah dicontohkan oleh Pak Darmanto. Di Fakultas Teknik itu ada mata kuliah PTG ya, salah satunya membuat semacam mesin atau alat untuk cuci tangan tapi secara mekanik ya, jadi tidak menggunakan tangan untuk operasional tapi dengan kaki yang semacam diinjak seperti gas atau rem itu, sehingga nanti ketika diinjak airnya keluar, kemudian kita cuci tangan, kemudian nanti diinjak bagian-bagian lain untuk pembersih atau sabunnya akan keluar seperti itu ya. Ya nanti kita akan diskusi lagi, misalnya Anda mau seperti itu juga boleh ya. Jadi ini bisa berupa ide ya, saya rasa kalau ide aja kan kayaknya nanti nilainya minimalis mungkin ya. Yang penting nanti ada solusinya ya, ada semacam hasilnya nyatanya, bisa produk, sistem, platform, aplikasi mobile, web. Ini mungkin untuk yang informatika, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teknik mesin juga bisa menggunakan ini dengan
aplikasi yang sederhana juga boleh ya. Atau nanti akan saya kasih ide untuk membuat semacam seperti ini ya, video tutorial. Kita pakai template yang sudah jadi, nanti kita tinggal edit-edit juga bisa jadi ya. E-flyer ya, e-flyer dari flyer atau yang berbentuk digital nanti bisa disebarluaskan ya, modul pembelajaran dan lain sebagainya seperti ini ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian nanti produk itu di-share ke masyarakat ya, secara online bisa media sosial, WhatsApp, Instagram atau YouTube ya. Kalau memang Anda punya subscriber yang banyak ya di YouTube ya, follower yang banyak di Instagram gitu ya, jadi grup juga bisa ya, WhatsApp ya. Kalau untuk produk-produk seperti ini ya, nanti kegiatan dari rumah ini bisa Anda gunakan media sosial ini. Jadi salah satunya ya nanti ada buktinya ya, bisa foto nanti ya, atau mungkin screenshot ya dan lain sebagainya. Nanti bisa ketika responsif bisa ditunjukkan kepada saya. Kemudian yang kedua ini kegiatan kerja sosial. Jadi yang sebelumnya tadi kegiatan dari rumah KR, kita nyebutnya KR dan KS gitu aja nanti ya. Kegiatan dari rumah KR, kegiatan kerja sosial KS. Nanti mahasiswa memang harus membuat KR dan membuat KS minimal satu ya, satu program KR, satu program KS ini ya. Jadi ada satu program KR, satu program KS. KR tadi sudah dijelaskan, sekarang KS. Ini KS ini kegiatan mahasiswa yang bersifat kegiatan sosial di rumah masing-masing pada tingkat RT RW kelurahan yang berkaitan dengan COVID-19. Ini sebenarnya bisa Anda lakukan ketika RT RW sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya ini ya. Misalnya Joko Tonggo atau mungkin penyemprotan desinfektan ya, atau mungkin penyuluhan ya dan lain sebagainya, kaitannya dengan COVID-19 ya. Nah, Anda nimbrung aja di situ ya. Jangan lupa menggunakan jas alma mater dan nanti ada foto juga ya. Ya sekarang yang lagi rame lumbung pangan sebenarnya. Ada beberapa RT RW yang mengadakan lumbung pangan ya. Yaitu yang kadang-kadang menyediakan sayuran yang tinggal ambil, boleh diambil, boleh memberi ya, digantung-gantungkan gitu ya, bahan-bahan pokok makanan itu ya. Coba nanti silakan diskusi lagi kepada saya kalau memang di RT RW-nya ada kegiatan semacam ini, apakah termasuk ini ya, nanti silakan diskusi, nggak apa-apa. Pokoknya terbuka saja nanti ya, jangan diam saja ya, nanti pokoknya disampaikan aja apa yang ada di RT RW atau kelurahannya ya. Saya lihat kemarin ada beberapa yang memang ikut penyemprotan nanti ya, nimbrung aja, membantu ya, memegang alatnya, foto-foto ya, seperti itu penting itu ya, karena nanti kaitannya dengan kegiatan kerja sosial ini ya. Tapi tidak hanya sekali ya, seperti tadi ya, kalau ini ya kerja dari rumah tadi ini diharapkan yang dihasilkan itu tidak hanya sekali, tapi beberapa kali atau dalam jumlah yang cukup lumayan lah, layak lah, dianggap ini memberi kontribusi. Seperti kerja sosial ini jangan sekali saja ya, minimal ya seminggu, misalnya setiap minggu, sebulan ada 4 minggu ya, berarti 4 kali, itu sudah lebih dari cukup. Contoh kemarin dicontohkan oleh Pak Dar, misalnya setiap kegiatan Jumatan di sholat di masjid, maaf ya, sholat Jumat di masjid pasti akan ada penyemprotan sebelumnya, misalnya disemproti masjidnya itu ya, Anda ikut aja atau membantu, lebih tepatnya membantu 4 kali kan itu biasanya, atau mungkin berapa kali, karena mungkin setelah sholat Jumat juga dilakukan penyemprotan juga, tidak menutup kemungkinan itu akan dilakukan ya. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, nanti diskusi saja ini. Kemudian ada catatan ini, jadi siapa tahu dari kalian sudah ada yang terlibat relawan COVID-19 secara kedinasan maupun sukarela, tapi terdaftar resmi ya sukarelanya ini ya, bukan terus sukarelawan yang hanya nimbrung aja ya. Itu dianggap nanti sudah melaksanakan KKN dengan menunjukkan surat tugas atau SK dari instansi pemerintah atau NGO yang kompeten terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID ya. Nanti panitia KKN yang akan melakukan verifikasi, benar nggak itu atau cuma abal-abal atau bagaimana ya. Dan yang pasti mahasiswa tetap membuat laporan kegiatan, cuma kan dia sudah start lebih awal, kegiatannya lebih sudah duluan ya. Jangan lupa ada foto ya.
untuk dokumentasi. Ini contoh-contoh program KR, tadi mungkin saya kurang begitu lengkap menjelaskannya ya. Di slide itu sudah bisa dibaca, ada bidang kesehatan ya. Ini bisa membuat konten nanti diupload di sosial media, upayanya untuk mencegah COVID ya, intinya temanya COVID-19 gitu ya. Kontennya bisa 2D maupun video kreatif. Nah ini nanti kalau ada yang berminat nanti bisa, kebetulan saya sendiri kan dari bidang informatika, nah, nanti saya beritahu caranya bagaimana yang mudah dan tidak membutuhkan skill yang tinggi, nah, yang mudah ada caranya. Siapa tahu ada yang berminat seperti ini, atau mungkin semua bimbingan saya nanti bikin ini juga nggak apa-apa ya. Nanti kan penilainya kreatif ya. Kemudian konten poster ini ya, di dalam institusi pendidikan ya, ini buat poster, ini minimal bisa membuat poster tempel gitu ya, nanti di mana di foto cekrek itu sudah minimal ya, nilainya nanti pasti akan minimal juga ya. Aplikasi sederhana kalau di bidang IT, atau ini ya konsultasi kesehatan ya, kalau ini kita punya kemampuan ini ya, skill untuk konsultasi, memberi konsultasi ini bisa ya. Ini saya rasa orang kesehatan kalau ini yang terakhir ini ya. Ini juga bisa untuk menggerakkan masyarakat menggunakan masker ya, ini nanti satu orang jarkom ke 10 orang lainnya, jadi banyak ya, jadi hanya ya intinya tadi kegiatan seperti tadi ya, video etika batuk dan bersin ini juga boleh, penyuluhan ya di RT RW via grup WA juga bisa, one day one topic juga bisa ya. Ini sedikit agak one day ya, one day one topic, berarti ini 30 hari ya. Ya lumayan ini ya, tapi pasti bagus nanti nilainya kalau seperti ini. Kemudian tutorial bikin antiseptik atau hand sanitizer maaf, itu bisa dari bahan alam, durasi 5 menit. Tutorial ini tutorial semua ini bisa kalian buat, diupload di YouTube ya, Instagram atau mungkin WA. Jangan lupa tetap memperkenalkan bahwa ini dari mahasiswa Unwahas Universitas Syarif Hasim menggunakan jasa motor ya tentunya ya. Antiseptik ya, membuat antiseptik juga bisa, hand sanitizer, tapi jangan hanya satu, tapi lebih ya dari satu ya, misalnya 50 atau 100 kemudian dibagikan. Kalau satu itu bukan kegiatan namanya. Ini juga ya, penyemprotan tadi sudah saya sampaikan. Nanti kalau ada yang tanya, ini video ya, ini saya cepat saja karena ini saya yakin Anda sudah paham. Poster ya, kemudian aplikasi ini kalau yang informatika ya, agak berat ini, bisa nanti dilanjutkan ke kerja prakteknya atau mungkin ke TA-nya ini kalau yang informatika. Humaniora ini ya, ini membuat kajian online ya, ya, membuat video penyuluhan, keagamaan, konsultasi hukuman. Saya kira ini bidang sosial nih. Anda kan teknik ya, teknik pastinya nanti yang nggak arah teknik. Pertanian ini ya, ini bidang ekonomi untuk fakultas ekonomi ya, bidang pendidikan untuk yang kependidikan ya. Contohnya yang digital ini ya, seperti ini ya. Pemasaran produk UMKM melalui e-commerce, ini ada pesan-pesannya, ini beberapa e-commerce yang mengusung tema COVID ini ya. Ini ya seperti ini, pesan-pesan ini juga sama, ini pesan-pesan tentang distancing ya, physical distancing ya, pembuatan hand sanitizer oleh masyarakat Indonesia ya, kelihatan banyak ini yang dibuat ya. Kemudian nanti ada juga foto pembagiannya ya, dengan tetap menjaga social distancing. Oh ya, foto-fotonya itu jangan lupa nanti ada memakai masker ya, memakai masker ya, sesekali mungkin nggak pakai masker, tapi jangan banyak-banyak ya, yang lebih banyak foto yang memakai masker. Ini untuk contoh program KS ya, kerja sosial ya, kerja di untuk kegiatan sosial, maaf ya, kesehatan seperti ini. Kemudian bisa minimal ini ya, pemasangan poster aja di lingkungan RTW itu sudah cukup Anda melakukan itu ya, tapi dalam
frekuensi yang tidak hanya sekali atau tidak hanya satu kali pembagian masker dan sebagainya. Nanti bisa ditanyakan poin-poin mana yang kurang jelas, langsung saja nanti bisa dengan WA atau mungkin kalau memerlukan live meeting Zoom. Saya takutnya kalau menggunakan live meeting Zoom nanti akan menghabiskan kuota ya, nanti banyak yang protes lagi ya. Ini sekarang soalnya banyak yang lagi musim singa protes ini soalnya mahasiswa ini, jadi saya harus hati-hati dalam bertindak ini ya. Semoga bimbingan saya nanti bisa terkondisi semua gitu ya. Ini ya sosial humaniora, kemudian pertanyaan. Oke, seperti ini fotonya misalnya ya, pakai masker, pakai jas alma mater ya. Ini terlalu kecil mungkin ini ya, jadi nanti bisa pembagian hand sanitizer ini ya. Hand sanitizer ini ya, bisa seperti itu. Penyemprotan lingkungan seperti ini ya, nanti menggunakan alat ini kalau perlu memang Anda berkeliling ya, difoto gitu ya, ada video itu lebih baik lah, tetap dengan menunjukkan bahwa Anda adalah mahasiswa KKN Universitas Wahid Hasim, ada cirinya ya, ada atributnya seperti ini. Atau mungkin sosialisasi, ikut keliling-keliling seperti ini ya. Ini zaman awal-awal dulu sepertinya ini ya, stay at home gitu ya. Kemudian untuk bulan Juli ini saya harapkan Anda sudah membuat seperti ini ya, rencana kegiatannya sudah saya bagikan formnya. Nanti mau apa kegiatan kerja dari rumahnya ditulis saja, frekuensinya berapa kali, manfaatnya apa ditulis saja di sini, tanggalnya kapan. Minimal satu tadi ya sudah ya. Kalau Anda lebih banyak atau lebih dari satu, tentunya akan ada penilaian tersendiri ya pastinya ya, dengan tetap melihat hasil yang dihasilkan ya. Seperti ini, tolong nanti sepertinya nanti akan diupload di e-learning, tapi ini kayaknya belum disiapkan e-learningnya. Saya nanti info lagi ya untuk kedepannya lah ya. Kemudian laporannya nanti juga berbentuk seperti ini ya, jadi tidak tulisan yang banyak atau cover dan lain sebagainya ya, formatnya hanya seperti ini aja. Kegiatannya apa, frekuensinya apa, deskripsinya apa, tanggalnya kapan, dokumentasi. Nah ini foto nanti, foto mungkin bisa lebih dari satu, tapi ya kecil-kecil ya, jangan besar-besar, sekiranya yang pantas dilihat, yang layak dilihat ya, fotonya ini. Nanti ya, saya infokan lagi ya, fotonya itu boleh lebih dari satu atau memang cukup satu saja ya. Ini yang laporan kegiatan kerja dari rumah, sama sebenarnya dengan laporan kegiatan kerja dari sosial. Anda akan menulis ini nanti kapan dikerjakannya yang ini ya, bulan tadi setelah Agustus ya, di Agustus tadi ya, nanti ya di akhir Agustus lah, karena 1-2 September tanggal 1 ya, dan September itu sudah harus dikirim, diupload, dikumpulkan. Untuk kriteria penilaiannya seperti ini ya, nah, Anda bisa baca sendiri. Nilai akhirnya itu didapat dari 0,6 kali nilai programnya. Programnya seperti apakah yang Anda kerjakan, kualitas dan kuantitasnya. Kalau hanya sekali pastinya nilainya akan beda dengan yang beberapa kali ya. Nanti pasti lebih bagus nilainya dengan beberapa kali pasti ya. Meskipun Anda berpedoman yang penting kan saya yang penting kan saya melakukan KKN 1 kali KR 1 kali KS, itu boleh ya, tapi ya tentunya nanti nilainya akan berbeda dengan yang melakukan beberapa kali program KR dan program KS. Responsi nanti saya lihat keaktifan mahasiswa itu bagaimana, kontribusinya bagaimana ya, dan yang terakhir laporannya seperti apa, dokumentasi dan keabsahan kegiatannya. Nanti yang panduannya itu akan lebih lengkap menjelaskannya, nanti akan saya tambahkan di grup WA. Terima kasih, selamat bekerja. Semoga penjelasan saya sudah cukup menjelaskan dari apa yang sudah saya share kemarin filenya. Jika masih ada pertanyaan silahkan nanti, kalau memang mau pakai Zoom ya boleh ya. Kalau masih keberatan dengan Zoom ya mungkin nanti beberapa orang saja mungkin boleh, ya apa-apa ya. Saya terbuka saja, fleksibel saja. Yang penting mahasiswa intinya nanti bisa melakukan kegiatan KKN ke-24 ini dengan baik secara individu dan hasilnya memuaskan.
Saya akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.